Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutamimah dari Prodi PAI semester 6 ingin menjelaskan tentang tafsir Tarbawi yang berjudul Potensi Manusia. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan telah memberikan kabar tentang rencananya menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sehingga mampu untuk membangun dan mengelola dunia sesuai dengan kehendaknya. Allah memberitahukan kepada malaikat bahwa Dia akan menciptakan manusia yang diserahi tugas menjadi khalifah. Hal ini dipertegas dalam surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian potensi manusia terlebih dahulu. Potensi ini merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya. Kemudian, manusia menurut agama Islam adalah makhluk Allah yang berpotensi. Dalam Al-Quran ada 3 kata yang menunjukkan pada manusia yang digunakan dalam Al-Bashar, kemudian An-Nas, kemudian ada Bani Adam. Setelah kita mengetahui pengertian potensi manusia, kemudian kita bahas tentang macam-macam potensi manusia. Ada berapakah macam-macam potensi manusia di sini? Saya akan membahas ada 5. Apa aja? 1. Potensi fisik, 2. Potensi mental intelektual, kemudian 3. Potensi sosial emosionalnya, kemudian 4. Potensi mental spiritualnya, kemudian 5. Potensi daya juang. Nah, saya akan membahas satu persatu dari 5 potensi tersebut. Potensi fisik adalah potensi diri yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya. Contohnya seperti apa? Hidung untuk mencium, kemudian tangan untuk menulis. Nah, itu contoh daripada potensi fisik. Kemudian ada potensi mental intelektualnya. Nah, potensi ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak sebelah kiri, bagian kiri. Nah, fungsinya untuk apa otak bagian kiri ini? Yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Itu contoh atau fungsi daripada potensi mental intelektual yang berpusat pada otak bagian kiri. Kemudian potensi sosial emosional, potensi ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di bagian otak sebelah kanan. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk bertanggung jawab, untuk mengendalikan emosi, kemudian untuk motivasi dan kesadaran dirinya. Itu terletak pada otak sebelah kanan. Kemudian ada potensi mental spiritual. Nah, potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwanya, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma tersebut. Kemudian yang kelima adalah potensi daya juang. Nah, potensi daya juang di sini seperti potensi mental spiritual. Potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan ketangguhan dan daya juang atau kemauan yang kuat. Lalu, sedangkan apabila kita merenungkan sejarah kehidupan manusia, diawali sejarah Nabi Adam dan anak cucunya yang mendiami permukaan bumi ini. Mereka yang dibesarkan oleh perkembangan zaman, lalu disusul dengan terwujudnya kesejahteraan di muka bumi ini. Nah, ada beberapa potensi manusia menurut agama Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu potensi akal, fungsinya untuk berpikir, kemudian potensi ruh, yaitu nafas, bisa dibilang nafas atau nyawa, atau potensi kolbu, yaitu hati, yang bisa berbolak-balik. Kemudian potensi fitrah. Fitrah ini sejak lahir kita sudah diberikan fitrah oleh Allah. Fitrah di sini adalah bahwa sejak lahir fitrah manusia adalah membawa agama yang benar.
Namun kondisi fitrah ini berpotensi tercampur dengan yang lain dalam proses pembentukannya. Kemudian ada potensi nafs. Di sini potensi nafs ini lebih kepada nafsu. Jadi kita bisa mengendalikan nafsu kita. Kemudian ada ayat yang menunjukkan tentang potensi manusia dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian dilanjut wa 'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayat di atas memberikan pemaparan tentang potensi-potensi apa saja yang dimiliki manusia. Hal itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besarnya kepada umat manusia dan tidak dimiliki atau dianugerahkan kepada makhluk yang lainnya. Disinilah pentingnya pendidikan Islam ditanamkan kepada manusia agar dia mampu memahami potensi-potensinya tersebut. Pada hakikatnya, pendidikan Islam diharapkan mampu menanamkan kecakapan umat dalam mengarungi kehidupan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran agamanya. Baik, kesimpulannya di sini, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara beberapa makhluk ciptaannya. Walaupun dalam diri manusia tersimpan beberapa sifat-sifat yang tercela yang memiliki makhluk Allah yang lain seperti binatang, malaikat, kemudian setan dan lain-lainnya. Kemuliaan manusia itu didasarkan karena manusia memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya, yaitu akal. Akal inilah yang menjadi modal awal untuk menggali, mengembangkan, meningkatkan dan menunjukkan potensi-potensi yang ada pada diri manusia. Akal merupakan sebagian potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia selain dari fitrah, hati, dan sebagainya. Hal ini juga dikuatkan dalam ayat-ayat Al-Quran dengan penjelasan yang panjang dan lebar seperti yang ada dalam beberapa kitab-kitab tafsir yang ada. Oleh karena itu, sebagai makhluk Tuhan yang mulia, patut kiranya bagi kita semua untuk mensyukuri karunia yang besar ini, dan terkadang kita tidak pernah terlintas di benak kita dari mana ini semua, bagaimana cara membuatnya, yang mana ini semua membuat kita lupa akan Tuhan karena potensi yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita sudah diberikan potensi untuk berpikir, akal, yang mana potensi ini hanya diberikan kepada manusia saja, tidak pada manusia makhluk Allah yang lain. Oleh karenanya manusia diberikan kesempatan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Selain manusia tidak ada, bahkan malaikat pun juga tidak diberikan kesempatan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.